Keterampilan klinis dasar untuk semester 6 Fakultas Kedokteran. Keterampilan klinis dasar pada semester 6 berfokus pada penguasaan teknik dan prosedur medis yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan fisik, penanganan pasien, dan penggunaan alat-alat medis yang umum digunakan dalam praktik klinis sehari-hari. Berikut adalah penjelasan secara mendetail mengenai keterampilan klinis dasar yang dipelajari pada semester 6/1. Pemeriksaan fisik, pengenalan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah bagian utama dalam menilai kondisi kesehatan pasien dan untuk mendapatkan data klinis yang diperlukan dalam diagnosis penyakit. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Tahapan pemeriksaan fisik, inspeksi, memeriksa keadaan luar tubuh pasien, mencakup pengamatan terhadap kulit, bentuk tubuh, gerakan, postur, dan tanda-tanda lainnya. Palpasi, meraba tubuh untuk merasakan kelainan yang tidak terlihat, seperti pembesaran kelenjar getah bening, pembengkakan organ, atau nyeri pada area tertentu. Perkusi, mengetuk tubuh dengan jari untuk mendengar suara yang ditimbulkan. Ini membantu dalam penilaian kondisi organ dalam tubuh, seperti paru-paru dan perut. Auskultasi, mendengarkan suara tubuh menggunakan stetoskop, misalnya suara jantung, paru-paru, atau usus. Contoh pemeriksaan fisik, pemeriksaan jantung, memeriksa suara jantung, detak jantung, dan adanya murmur jantung. Pemeriksaan paru-paru, menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara napas dan mendeteksi adanya wheezing atau rales. Pemeriksaan perut, memeriksa bentuk dan tekanan pada perut, serta mendengarkan suara usus. Pemeriksaan ekstremitas, menilai adanya pembengkakan, nyeri, atau perubahan pada kulit dan sendi. 2. Teknik pengambilan anamnesis. Definisi: anamnesis adalah wawancara dengan pasien untuk mengumpulkan informasi tentang keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat keluarga, riwayat sosial, dan pemeriksaan fisik yang relevan. Proses anamnesis, identifikasi pasien, menanyakan nama, umur, jenis kelamin, dan informasi dasar lainnya. Keluhan utama, CC, menanyakan apa yang menjadi keluhan utama pasien yang membuatnya datang ke dokter. Riwayat penyakit sekarang, HPI, menanyakan secara rinci tentang keluhan pasien, mulai dari kapan timbulnya gejala, intensitas, durasi, serta faktor yang memperberat atau meredakan keluhan. Riwayat penyakit dahulu, mengidentifikasi apakah pasien memiliki penyakit sebelumnya, operasi yang dilakukan, atau alergi. Riwayat keluarga, menanyakan apakah ada riwayat penyakit tertentu dalam keluarga pasien,
seperti hipertensi, diabetes, atau kanker. Riwayat sosial menyusun gambaran gaya hidup pasien, seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, diet, dan aktivitas fisik. 3. Keterampilan dalam penanganan pasien, penata laksanaan dasar, penanganan luka. Membantu pasien dengan luka sederhana hingga kompleks, termasuk pembersihan luka, penggunaan antiseptik, dan perban. Pemberian obat, mengerti cara memberikan obat dengan berbagai bentuk sediaan, seperti tablet, kapsul, sirup, atau injeksi. Infus dan injeksi, melakukan pemasangan infus intravena, 4, dan memberikan obat melalui injeksi intramuskular, IM, subkutan, SC, atau intravenosa, 4. Pemeriksaan vital sign, memeriksa tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan pernapasan, respirasi. Mengidentifikasi kelainan dari hasil vital sign tersebut. Resusitasi dan penanganan gawat darurat, Basic Life Support, BLS. Menyediakan bantuan hidup dasar dengan memberikan kompresi dada dan ventilasi pada pasien yang mengalami henti jantung atau pernapasan. Advanced Cardiovascular Life Support, ACLS. Melakukan tindakan lebih lanjut seperti pemberian obat atau defibrilasi pada pasien yang mengalami gangguan jantung berat. Penanganan trauma, menangani pasien dengan cedera fisik dengan memberikan pertolongan pertama, seperti menghentikan perdarahan dan stabilisasi cedera tulang atau sendi. 4. Prosedur medis dasar. Pengambilan sampel laboratorium, pengambilan darah, teknik pengambilan darah dari vena untuk pemeriksaan laboratorium, seperti tes darah lengkap, gula darah, atau kadar elektrolit. Pengambilan urin. Teknik pengambilan urin untuk pemeriksaan analisis urin, kultur urin, atau tes hamil. Swab atau kultur, mengambil sampel dari luka, tenggorokan, atau hidung untuk pemeriksaan mikrobiologi. Seperti deteksi bakteri atau virus. Prosedur dasar pada bedah, persiapan pasien untuk operasi, melakukan preoperatif assessment, seperti pemeriksaan fisik, riwayat medis, dan persiapan mental pasien sebelum menjalani tindakan bedah. Penutupan luka, teknik menjahit luka setelah prosedur pembedahan atau prosedur invasif lainnya. Penyediaan alat bedah. Mengatur dan menyediakan alat-alat bedah sesuai dengan prosedur yang akan dilakukan. 5. Keterampilan komunikasi dengan pasien, komunikasi yang efektif. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dengan pasien, mengedukasi mereka mengenai kondisi medis, prosedur yang akan dilakukan, dan pengobatan yang diterima. Konseling pasien,
Memberikan konseling kepada pasien untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penyakit, cara pengobatan, serta pentingnya kepatuhan terhadap terapi medis. Empati dan etika profesional. Menunjukkan empati terhadap pasien dan keluarga mereka, serta menjaga etika profesional dalam komunikasi dan pengambilan keputusan medis. 6. Simulasi dan latihan klinis, latihan praktikum. Melakukan simulasi prosedur medis dengan alat medis di laboratorium atau menggunakan manekin untuk mempraktikkan keterampilan klinis. Role play. Simulasi pengambilan anamnesis dan komunikasi dengan pasien menggunakan role play dengan sesama mahasiswa atau instruktur. 7. Manajemen pasien dalam situasi gawat darurat, triage. Penentuan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka dalam situasi darurat. Penanganan gawat darurat, emergency care. Mengelola pasien yang datang dengan keluhan gawat darurat seperti kecelakaan, serangan jantung, atau stroke. Kesimpulan. Keterampilan klinis dasar di semester 6 bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa kedokteran dengan keterampilan praktis yang diperlukan dalam diagnosis, penata laksanaan, dan perawatan pasien. Melalui latihan praktikum, simulasi, dan pengalaman klinis langsung, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara menangani pasien secara efektif dan aman.